sampai pagi. Oke. Setuju sampai pagi? Dulu nih, biar kompak dulu. Setuju sampai pagi? Ya, tapi saya mau kasih tahu dulu sebelumnya. Bentar, saya mau kasih dulu. Bapak Ibu, abangku, ceramah itu kerja berat. Kagak percaya, ayo lihat. Kaki diri nahan bobot badan deh. Abang enakan duduk mah. Tangan nunjuk terus dari tadi kagak masuk-masuk, badan muter kayak kemidi. Otak mikir ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan. Seluruh organ kerja, udah 1 jam lebih yang dengerin terus. Nih jamaah Tanjung Duren yang bikin Ustaz cepet mati. Bercanda. Ya. Apa ini? Jari manis. Nih jari yang penuh pengharapan nih. Nih jari biar kata buntung tetap manis dia nih bang. Ini jari yang penuh pengharapan. Ayo, saya tanya. Saat nikah naruh cincin di mana? Jari manis. Kagak ada orang nikah naruh cincin di jempol. Jari manis nih. Jari manis. Siapa jari manis? Nih adik-adik saya nih, anak-anak kita pak. Kenapa mesti anak-anak muda kita? Karena semua harapan pasti bakal kembali ke anak-anak muda. Betul apa betul? Harapan agama pemuda, harapan negara pemuda, harapan bangsa pemuda, harapan pemudi muda. Oh. Lah masa jeruk makan jeruk? Lo dalam Islam diajarkan Adam saja diciptakan sama Hawa. Betul? Betul. Gak ada Adam sama Bambang. Apalagi ada Mama Agus. Kagak ada Adam Hawa. Para anak muda, abang-abangku, adik-adikku sekalian, tolong dengarkan ucapan saya ini. Islam tidak akan dihapus dari dunia ini, pasti Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia. Tapi ingat baik-baik, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul Islam masih akan ada di Tanjung Duren Selatan kalau generasi-generasi mudanya sudah mulai dijauhkan dari agamanya. Maaf, untuk menghilangkan Islam Bapak Ibu mudah. Tapi mereka menggunakan taktik, mereka nggak mungkin naruh bom untuk ngebom habis umat Islam yang ada di Jakarta. Mereka juga nggak bakal berani nembak mati umat Islam yang ada di Tanjung Duren Selatan ini. Mereka juga nggak bakal berani menyerang Islam secara terang-terangan di kampung kita malam hari ini, bang. Kenapa? Kita Muslim masih banyak di kampung kita. Betul apa betul? Betul. Apalagi Betawi. Lah gue mau biar kagak sholat agama gue lu hina, nyawa gue tatakin. Lah Betawi emang ambek doang gede. Aduh Betawi kalau udah ngambek mau payah. Kayak mesin giling mogok. Mesin giling mogok, bang, sekampung dorong kagak gerak. Tuh Betawi tuh kalau udah ngadat tuh. Betawi kalau udah ngambek, gue mah kalau kagak diangkat jadi imam gue berhenti ke masjid gue mah. Betawi tuh lagunya tuh. Nah, biarin gue ngomong dulu. Betawi tuh ngambek. Adat digedein, tai gedein, orang takut injek. Timbang adat apa yang mau ditakutin. Tapi baiklah, mereka nggak akan berani menyerang Islam secara terang-terangan di kampung kita. Bagaimana caranya menghilangkan Islam di Tanjung Duren Selatan? Mereka menggunting dalam lipatan, dijauhkan generasi-generasi muda kita dari agamanya, Bapak Ibu sekalian. Berasa nggak sekarang? Berasa nggak? Berasa. Betapa adik-adik saya, anak-anak kita, kawan-kawan kita, bang, saat ini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah sudah mulai dijauhkan dari agama, bang. Betul? Banyak dalam pemikiran kawan-kawan kita tuh bahwa modernisasi harus dibarengi dengan gaya hidup kebarat-baratan.
Ya. Banyak dalam pemikiran anak-adik saya itu. Lo kalau belum pernah mabuk sampai nyemplung ke got, belum bisa lo disebut generasi modern lo mah. Lo kalau belum pernah ngerasain yang namanya pil PCC, flaka, sabu-sabu, ekstasi, gorilas, belum bisa disebut generasi milenial. Para pemudi muslimah, kalau kalian belum pernah open BO, melakukan yang namanya free love, free sex, summon living, one night stand. Saya juga bingung artinya apa. Lu buat keren-kerenan doang ini mah. Kabel pakai nginjek lagi. Cinta satu malam. Belum bisa kalian para pemudi-pemudi muslimah disebut generasi milenial. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, dijauhkan anak-anak kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita dari agamanya. Apa contohnya? Gampang banget contohnya, gampang banget. Coba lihat. Sekarang ini adik-adik kita, kawan-kawan kita, Bang, udah jelas mereka ngelakuin perbuatan maksiat, Bang. Begitu kita kasih tahu, guru kita ngomong, dibalikin omongan guru kita tuh. Dibalikin ucapan orang tuanya sendiri. Urusan apa mama? Yang mabuk kan saya. Saya beli minuman pakai uang saya. Saya minum di kamar saya. Mau mati, mau mabuk, mau muntah perkara saya, kan kagak nyusahin emak. Udah diem-diem aja, Mak. Ada tuh teman kita kalau dibilangin nyautnya begitu tuh. Ada nggak di sini? Di sini nggak ada. Di sini mana ada? Mana ada yang mabuk di sini? Di sini. Belah sono mah. Biarin aja Soki. Yang main judi online saya main pakai handphone saya modal pakai uang saya. Mau kalah menang perkara saya, nggak ada urusan sama kamu. Saya nggak pakai minjem. Yang main pelacur saya open BO pakai handphone saya bayar pakai uang saya gerus di kamar saya. Mau perkara penyakit mau tidak urusan saya, ngapain jadi pada ikut campur? Ada nggak teman kita kalau dibilangin nyautnya begitu tuh? Ada apa enggak? Nih, di peringatan Maulid malam hari ini, di hadapan guru-guru kita dan zuriat Nabi yang mulia, kalau besok-besok masih ada anak-anak muda kita dibilangin nyautnya seperti itu, balikin. Tapi jangan marah-marah, jangan. Kenapa? Nanti akhirnya jadi pada berantem. Cukup disenyumin, balikin sambil senyumin. Bagaimana balikinnya, Soki? Iya, Bang. Yang mabuk memang abang. Yang judi juga abang. Yang open BO pasti abang. Tapi ingat baik-baik, Bang. Mabuk, judi, zina, maksiat, Bang. Kalau Tanjung Duren semakin banyak maksiatnya, Bang, Allah murka, turun gempa di kampung kita. Yang mampus bukan lu doang, monyong. Rata. Kenapa saya berani bilang rata? Ancaman Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kita, Bang, yang ketika Allah turunkan bencana, bukan cuma nimpa yang jahat-jahat saja. Nih, guru saya, orang tua saya bakal kena imbasnya, Bang. Betul? Kalau orang makan nangka kepeperan getah, resiko. Saya nggak bakal marah. Betul? Tapi kalau nggak makan nangka kebagian getah, sial namanya. Saya paham, Bang, bahwa memang musibah ada 3 jenis. Ada musibah sebagai ujian, ada musibah sebagai teguran, ada musibah sebagai hukuman. Betul? Tapi ketika Allah
yang langsung turunkan bencana, itu bukan lagi sebatas ujian, teguran, atau hukuman. Apa namanya? Borongan. Lah emang enak diborongin? Nih contoh hukuman borongan begini nih. Tengah hari pentar makan jambu air, enak nggak? Enak nggak makan jambu air? Panas makan jambu air, enak nggak? Wah greges tenggorokan ya. Dulu emang kita mau di Tanjung Duren masih banyak pohon jambu, naik dah kita ke pohon jambu. Baru sampai tengah pohon, kaki kita digigit semut api bang. Kita tengok, banyak juga nih semut. Turun ke bawah, balik ke rumah. Ngapain? Ngambil koran. Koran kita gubat-gubat, kita jadi obor, kita suluh. Kita balik lagi ke pohonan, sepohonan yang namanya semut kan kita garang. Betul ya? Betul. Betul nggak? Yang gigit atu. Yang kena semua. Yang gigit Betul. itu semut lain kalau kedengeran lagi protes tuh. Yang gigit lu temen gua nggak ikut-ikut. Cuma kita nggak mau tahu asal semut, gua bakar. Allah kalau kasih bencana begitu bang. Maaf, ayo kita lihat. Masih ingat tsunami di Aceh? Berapa banyak ulama-ulama kita hilang tertelan tsunami di Aceh? Puluhan ribu saudara-saudara kita hilang tertelan tsunami. Masya Allah. Saya 2020 sempat datang ke 15 tahun. 2019 saya ulang maaf. 2019 saya sempat datang ke Aceh Melabu. Peringatan 15 tahun tsunami. Sudah 15 tahun dahsyatnya ombak tsunami masih kelihatan saat itu. Allahu Akbar. Diceritakan oleh orang tua saat itu di Aceh. Bagaimana dahsyatnya gelombang tsunami ketika menghantam Aceh. Bayangkan gelombang setinggi 30 meter Pak. Naik ke darat, nganterin perahu, pulang narikin mobil. Ini tsunami nih kerjanya nih. Dibikin pindah Pak. Perahu naik ke darat, mobil turun ke laut. Ini gara-gara tsunami nih. Itu baru tsunami. Coba kalau Sunarto. Lebih hebat. Ada Sunarto. Maaf Mas Sunarto, maaf. Ayo mumpung masih banyak. Ayo adik-adik saya. Ayo ini ada ulama-ulama kita. Ingat, saya bilang tadi awal, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah. Betul? Manusia yang paling mulia akhlaknya juga Rasulullah. Setuju? Manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa juga cuma beliau kan. Tapi lihat beliau, hati paling bersih, akhlak paling mulia, dosa sudah mendapatkan jaminan ampun. Tapi tengok Rasulullah dalam sholatnya sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Betul? Saya tahu Tanjung Duren juga banyak yang kakinya pada bengkak. Hah? Iya masing-masing. Emang banyak yang kena? Banyak yang kena? Mau saya kasih tahu obatnya? Jadi sekarang saya punya dokter lulusan Harvard University Fakultas Kedokteran. Dia tuh sekarang lagi menciptakan obat asam urat. Emang orang kita kena asam urat, keseringan makan emping soalnya gitu mah. Satu hari teman saya telepon, Sogi, kita udah berhasil nemuin obat asam urat. Mau nggak saya kasih tahu obatnya? Biar ibadahnya enak mau. Obatnya ternyata gampang mah. Ada di warung-warung tuh insya Allah. Tahu Rexona? Belum apa-apa udah ketawa. Ini saya ngomong bener ini. Olesin aja pakai Rexona bu. Asam ketek hilang timbang asam urat. Serius. Nah, ini buat adik-adik saya, baginda Nabi saja yang sudah sosok komplit, beliau itu istighfar sehari 100 kali bang. Ini kita dosa setiap saat bertambah, kesalahan di setiap waktu meningkat. Betul? Betul. Mampukah kita Tanjung Duren ini kita isi sehari-hari kita dengan istighfar? Sanggup? Ya, 8 orang. Sanggup? Sanggup. Insya Allah. Tuh, jari manis. Ayo adik-adik saya, hidupkan kembali majelis-majelis ilmu yang ada di tempat kalian. Setuju? Setuju. Terakhirnya apa? Kelingking.
Naik kelingking jari paling ajaib nih bang. Naik kelingkingnya biar dia kecil, wilayah operasinya paling luas. Bener-bener ini. Ke kuping masuk, ke hidung muat. Dulunya saya ayam susah bertelur. Siapa kelingking? Nih kaum perempuan nih. Nih kaum perempuan kelingking. Makanya saya mau bilang nih buat orang laki nih. Orang laki di Tanjung Duren Selatan. Orang laki di Tanjung Duren Selatan. Dengerin lagi ucapan saya. Di peringatan Maulid saya berpesan baik-baik. Jangan pernah mempermainkan yang namanya perasaan seorang perempuan, Pak. Kenapa? Karena betapa Allah dan Rasul sayang dengan kaum perempuan, Pak. Kaum perempuan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang luar biasa, Pak. Coba lihat para perempuan kita nih. Biar perempuan tersebut badannya kecil, laki-laki segede apa ketelen. Pikirin, jangan dibayangin. Dibayangin. Makanya Bu, maaf. Dalam Islam peranan perempuan itu luar biasa, Bang. Ya Bu ya. Dalam Islam peranan perempuan wanita itu luar biasa. Dalam Al-Quran saking luar biasanya, dalam tubuh perempuan diciptakan sebuah alam oleh Allah, Pak. Apa namanya? Rahim. Alam rahim. Ayo, pernah nggak kita noge di situ? Pernah nggak? 9 bulan 10 hari wahnan ara wahnin kita tinggal dan hidup di alam rahim. Betul? Betul. Sempit, pengap, gelap, nggak ada ventilasi. Ada satu-satu ventilasi rebutan sama bapak. Pikirin, jangan dibayangin lah. Heran. Bu, ini bapak-bapak nih, kalau ngomongin alam rahim bisanya ketawa doang. Dia kagak ngerasain bagaimana payah dan sakitnya melahirkan, ya Bu ya. Bang, ayo, bagaikan ditarik kulit dari dagingnya, bersatu saat itu antara keringat, air mata dan darah, dilahirkan kita, Bang. Begitu brol kita keluar, emak masih belepotan darah, masih bisa senyum, Bang. Alhamdulillah anak saya selamat. Betul, Mak? Nggak ada begitu bayi lahir selamat emak nunjuk gara-gara elu nih. Jangan pernah ngetawain, Bang. Nih kita kompak ya Bu ya. Mak mau kompak, Mak? Saya aja kompak nih biar Bapak jangan bikin doang bisanya nih. Ya. Iya. Orang laki dengerin baik-baik. Bu. Melahirin sakit nggak? Sakit. Berdarah apa enggak? Kapok? Bandel. Sakit. Berdarah. Kapok. Wah. Dalam tubuh perempuan dititipkan sebuah alam rahim. Nggak percaya? Kita buka lagi. Dalam Al-Quran ada yang namanya Ummul Surah. Betul kan? Apa Ummul Surah Al-Quran? Al-Fatihah. Ada Abal Surah? Nggak ada. Ada dalam tatanan bernegara yang namanya ibu kota. Ada bapak kota? Nah. Dalam tubuh kita ada yang namanya ibu jari. Ada bapak jari? Nggak ada. Makanya jangan pernah macem-macem sama perempuan. Kenapa? Sampai baginda Nabi saja ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu 3 kali disebut, kita orang laki berapa kali, Pak? 1 kali. Kalah hitungan kita sama perempuan. Makanya jangan macem-macem sama perempuan.
Ibu 3, bapak 1. 1 bapak, Ibu 3. Salah gitunya salah. Ini cari untung aja nih. Ayo kaum perempuan, kembalikan lagi jiwa soleha. Ingat, baginda Nabi sampai mengingatkan An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik kaum perempuan di sini, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Ya Bu? Maka perempuan nanti di dalam sorga pemimpin para bidadari. Amin. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Lo nggak percaya? Ayo, nih terakhir nih, ayo. Sejarah Isra Mi'raj, kita semua tahu. Saat Isra dan Mi'raj, ya. Saat Isra dan Mi'raj, baginda Nabi itu kan dikasih melihat surga dan neraka. Betul apa betul? Betul. Ketika kembali ke Mekah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak menghuni neraka? Wanita. Perempuan. Waduh. Betul. Masa perempuan banyak menghuni neraka ya Rasul? Itu yang saya lihat. Apa perempuan itu nggak sholat? Sholat. Perempuan itu nggak baca Quran? Baca Quran. Perempuan itu nggak datang ke majelis ilmu? Oh, rajinan perempuan ke majelis ilmu daripada laki-laki. Lihat aja kerudungnya. Betul. Lalu kenapa ya Rasul lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki di dalam neraka? Baginda Nabi bersabda saat itu, hunna yakfurnal asir. Yang menyebabkan perempuan banyak masuk neraka karena kurang rasa bersyukur kepada suaminya. Bu, istri terbaik dalam Islam adalah istri yang ridho berapapun pemberian suaminya. Ya Bu ya. Pak, suami terbaik di mata Islam mereka yang royal kepada istrinya. Ini kita mau penyanyi pada getol banget dah. Kalau nyawer aja dah, waduh. Tapi saya yakin insya Allah perempuan di sini semuanya solehah semua. Amin ya Rabbal. Baik, itu 5 jari itu ya. Jadi kesimpulannya, karena masih banyak guru-guru saya. Kesimpulan malam hari ini, kalau kita umat Islam di Tanjung Duren ada 5 jari ini, ya, tegas pemimpinnya, dermawan orang kayanya, alim ulamanya, punya visi dan misi anak-anak mudanya, dan soleha kaum perempuannya, maka insya Allah Islam masih akan lama di kampung kita. Amin. Baik, sekarang saya ajak kita main ilmu bocah, ilmu sweet. Masih ingat ilmu sweet? Masih ingat ilmu sweet? Ini apa? Jempol. Jempol ketemu kelingking, kalah jempol. Ya, jempol menang gede gembung doang nih. Sama kelingking kecil banget kalah. Siapa jempol? Puasa. Kebo. Siapa jempol? Pemerintah. Pemerintah. Kelingking? Wanita. Perempuan rakyat. Lu udah kenceng salah lagi. Jempol siapa? Pemerintah. Kelingking? Perempuan. Ayo baca cerita, buka sejarah. Berapa banyak kekuasaan sering tunduk dan takluk di bawah kaki perempuan. Betul. Makanya saya bilang, saya ulang lagi, jangan main-main sama perempuan, Pak. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita kececer di Tegal Duren ini, Tanjung Duren ini? Siapa? Hawa. Siapa? Kelingking. Nih potongannya pada nih. Julius Caesar, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, tunduk dan takluk di bawah kaki Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Makanya jangan macem-macem ya Bang ya sama perempuan. Tapi bocah kecil gak ngerti. Di mana-mana kelingking kalau ketemu telunjuk kalah kelingking. Siapa tadi telunjuk? Orang kaya. Orang kaya. Perempuan tak melihat duit lemes aja gitu lemes.
Ini mah di kampung saya, ini mah di kampung saya ya. Di kampung saya bukan di sini. Di sini insya Allah enggak. Di kampung saya ya Bu ya. Ya Bu ya. Di kampung. Ayat terakhir kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahu nabi sababihim kullu. Satul khas al-walid Yazidudin MZ dan Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan dan keberkahan majelis ilmu yang kita duduki, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis maulid malam hari ini. Majelis maulid ay majelis ilmu. Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah, duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita bersama zuriyah dan para guru-guru kita di sini, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan Fatihah, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang saleh dan salihah. Serta lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan rumah tangga kita seperti rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saya juga pengen ngomong lama tapi masih ada guru-guru saya. Cuman pesan saya, ayo kita jalin silaturahmi di antara kita sekarang. Ya, masing-masing kita umat Islam, udah hindarin perbedaan yang ada. Masing-masing kita harus saling asih asuh. Jangan malah sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Karena baginda Nabi mengajarkan hanya domba yang terpisah dari kawanannya yang akan dimangsa serigala lapar. Ayo kita jalin ukhuwah Islamiyah kita melalui akhlak Nabi yang pertama, silman qata'ak. Jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kalian. Nah, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh guru-guru saya. Saya juga mohon maaf guru-guru, saya izin lebih dahulu meninggalkan tempat mulia ini karena masih ditunggu oleh saudara-saudara kita yang lain. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.